Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Safriani, NIM 2061941. Saya akan menjawab 3 pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, faktor apa saja yang bisa mendukung terlaksananya good governance? Faktor dapat mendukung yaitu yang pertama, supremasi hukum, transparansi pemerintahan, kepercayaan masyarakat, dan kebebasan pers. Yang nomor 2, apakah good governance sesuai dengan ajaran agama Islam? Dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana pemerintahan dijalankan untuk menciptakan good governance. Konsep governance yang ada dalam Al-Quran tidak hanya dapat diaplikasikan pada pemerintahan saja, tapi juga bisa untuk organisasi dan kehidupan sehari-hari. Karena secara garis besar, Al-Quran menjelaskan tentang konsep accountability, transparansi, justice, dan equity. Selanjutnya, accountability atau akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntan berasal dari dasar account atau hitung. Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihisap atau dihitung walaupun sebesar biji zarah di akhirat kelak. Yang selanjutnya, transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Konsep transparansi dalam ajaran agama Islam telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang selanjutnya, keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Dalam Al-Quran, konsep keadilan dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 16. Yang selanjutnya, prinsip kesetaraan menjadi prinsip konstitusional tentang terpenting yang menjadi dasar dari sistem suatu negara. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan dalam agama Islam, tidak ada suatu bangsa yang diciptakan lebih unggul dari bangsa ataupun tidak ada suatu bangsa yang nilai rendah daripada bangsa lain. Soal yang ketiga, sebelum adanya ODA, bagaimana proses pemilihan daerah dan apa efek yang ditimbulkan? Pada zaman kolonial, kepala daerah dari gubernur, residen, bupati menduduki kursi jabatan berdasarkan mekanisme pengangkatan atau penguasaan kolonial. Ini berlaku pada masa Belanda ataupun Jepang. Setelah itu, kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Provinsi untuk kepala daerah kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari calon yang diajukan oleh DPRD kabupaten. Demikian juga untuk kepala daerah desa diangkat oleh kepala daerah provinsi dari calon yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Desa. Lalu, setelah runtuhnya Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, perubahan sistem terjadi, termasuk pemerintahan daerah. Pada era inilah resmi sistem ODA berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996. Pelaksanaan ODA dihitung sejak tahun 1995. Sedangkan efek yang ditimbulkan yaitu bisa saja pemimpin menjadi otoriter dan kurang memperhatikan pendapat atau saran anggota dalam memutuskan kebijakan, dan bisa juga tidak sesuai dengan kesepakatan bersama karena belum ada asas kekeluargaan, yaitu dengan musyawarah mufakat seperti yang ada pada sila keempat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.